Kejutkan dunia voli. Abbondanza kritik keras pelatih Manisa BBSK yang dianggap pilih kasih terhadap Mega. Nama Marcelo Abbondanza, seorang pelatih legendaris dari Italia yang dikenal sebagai salah satu pelatih voli terbaik di dunia, kembali menjadi pusat perhatian setelah memberikan komentar pedas tentang situasi sulit yang sedang menimpa pemain asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, di klub Turki, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa BBSK. Abbondanza yang baru saja diangkat sebagai pelatih utama Fenerbahce, memang memiliki pengalaman panjang di dunia voli internasional. Ia pernah menukangi klub-klub besar di Eropa, membawa tim-tim elit meraih berbagai gelar bergengsi. Tidak hanya di Eropa, nama Abbondanza juga dikenal di Asia saat ia melatih Pink Speeders Korea pada musim sebelumnya, di mana ia sempat menyaksikan secara langsung potensi luar biasa yang dimiliki Megawati. Tak heran jika ia merasa kecewa dan marah melihat situasi saat ini, di mana Megawati tidak mendapatkan kesempatan yang layak di Manisa BBSK. Dalam sebuah wawancara dengan media Turki, Abbondanza secara terbuka menyindir gaya pelatih Görkem Kazan. Ia menilai keputusan Kazan yang sering mencadangkan Megawati dan jarang memberinya umpan adalah kesalahan besar. Menurutnya, Megawati adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dengan beberapa serangan spike. Ia memiliki kekuatan, timing, dan mentalitas yang jarang dimiliki pemain Asia. Tetapi, apa yang dilihatnya di Manisa justru seolah Megawati jarang disentuh bola dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Ia menyebut hal itu sebagai tindakan yang tidak adil. Abbondanza menegaskan bahwa strategi seperti itu merugikan tim secara keseluruhan. Menurutnya, sebuah tim tidak boleh menyia-nyiakan pemain yang memiliki potensi menjadi pembeda di pertandingan penting. Strategi yang benar harus memaksimalkan kekuatan pemain, termasuk Megawati yang mampu melompat lebih dari 3 meter dan memukul bola dengan kecepatan tinggi. Ia menilai, menutup potensi sebesar itu bukanlah langkah yang tepat, melainkan kesalahan manajemen permainan. Pernyataan Abbondanza langsung menjadi bahan pembicaraan hangat di media dan kalangan pengamat voli di Turki. Banyak menganggap komentarnya sebagai kritik yang membangun, tetapi ada pula yang menganggapnya terlalu keras terhadap Kazan, yang masih pelatih muda dan sedang berusaha membangun tim. Namun, ucapan Abbondanza memiliki pengaruh besar karena dia adalah figur yang dihormati. Suaranya sering dianggap sebagai refleksi standar internasional. Jika dia mengatakan strategi Kazan tidak tepat, maka kepercayaan terhadap pelatih tersebut bisa terguncang. Sampai saat ini, pihak Manisa BBSK dan Kazan sendiri belum memberikan tanggapan resmi terhadap kritik dari Abbondanza. Meski begitu, banyak pengamat berpendapat situasi ini bisa menjadi titik balik. Jika Kazan tetap pada keputusannya, kritik akan semakin keras. Sebaliknya, jika ia mau menerima saran dan memberi lebih banyak kesempatan kepada Megawati, tim ini berpotensi menjadi lebih kompetitif. Sejak bergabung secara resmi, Megawati langsung menjadi pilihan utama pelatih Kazan. Ia selalu dimainkan dalam laga uji coba yang digelar menjelang kompetisi Liga Turki Kasta kedua, Kadinlar 1 Ligi musim 2025-2026. Dalam setiap pertandingan, Megawati selalu tampil sebagai starter. Namun, dalam 2 laga terakhir, muncul keanehan yang menarik perhatian publik. Meski dimulai sejak awal, ia tidak pernah lagi dimainkan setelah set pertama. Hal ini terlihat jelas dari siaran langsung yang diunggah di kanal YouTube resmi Manisa BBSK. Banyak netizen mempertanyakan alasan pelatih hanya memainkannya di awal lalu kemudian menurunkannya sebagai cadangan. Para penggemar voli Indonesia, Volimania, mulai mencurigai keputusan pelatih tersebut. Ada yang berpendapat bahwa Megawati kemungkinan besar akan menjadi pemain cadangan dalam kompetisi resmi nanti. Mereka merasa aneh karena pemain yang selalu dimainkan di awal biasanya akan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Meski begitu, Megawati sempat mendapatkan kesempatan bermain penuh di laga terakhir melawan Verdi Zurnovasi, dan penampilannya kembali mendapat pujian. Hal ini menunjukkan bahwa dia masih berada dalam performa terbaiknya. Tetapi, pertanyaan tentang minimnya menit bermain di 2 laga uji coba sebelumnya tetap menjadi perbincangan hangat. Beberapa penggemar menduga bahwa keputusan tersebut diambil untuk memberi waktu Megawati memulihkan kondisi fisiknya. Namun, sebagian lainnya penasaran dengan strategi pelatih Kazan yang sebenarnya. Mereka berpendapat bahwa memilih untuk menempatkan Megawati sebagai cadangan adalah hak pelatih, tapi di Indonesia, yang berjumlah sekitar 280 juta orang, keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar. Seorang penggemar, Ed Agusal, menuliskan bahwa Megawati harusnya tampil lebih banyak di kompetisi resmi, karena peluangnya sangat besar di Liga Turki. Kini, semua mata tertuju pada pertandingan awal Kadinlar 1 Ligi. Publik Indonesia berharap Megawati dapat menunjukkan performa maksimal dan konsisten sepanjang musim, serta membuktikan bahwa keraguan terhadapnya tidak berdasar.
Di sisi lain, Megawati sendiri mendapat kejutan dari klub barunya di Turki. Perayaan ulang tahunnya yang ke-26 dilakukan lebih awal dari tanggal sebenarnya, yaitu pada Jumat, 5 September 2025, setelah klub meraih gelar juara turnamen Ferdi Zek. Melalui story Instagram, Megawati menyampaikan rasa terharunya dan berterima kasih kepada timnya. Perayaan dini ini dilakukan karena Megawati akan segera kembali ke Indonesia untuk memperkuat Surabaya Banjatim di ajang Livoli Divisi Utama 2025. Saat ini, klub tersebut memimpin klasemen dengan 8 poin dari 3 kemenangan dan berpeluang melaju ke Final Four yang akan berlangsung hingga 18 Oktober 2025. Partisipasinya di kompetisi domestik ini sangat berarti karena ini adalah penampilan pertamanya kembali ke kompetisi nasional sebagai pemain luar negeri setelah 2 musim membela Daejeon Junganjang Red Sparks di Korea Selatan. Sayangnya, keikutsertaannya di Liga Kadilar 1 Turki akan terhambat karena kompetisi dimulai 4 Oktober 2025. Meski begitu, keberadaan Megawati di Turki tetap menjadi perhatian. Ia terus mencuri perhatian sebagai pemain baru Manisa BBSK, dan pesonanya tetap memukau pecinta voli di sana. Dalam waktu kurang dari sebulan bergabung, Megawati sudah menciptakan berbagai kejutan, termasuk saat masih bermain di Korea. Pesona dan bakatnya yang luar biasa membuatnya tetap menjadi pusat perhatian, dan publik voli di Indonesia maupun Turki menantikan penampilannya yang semakin memukau di musim ini. Perkembangan sepak bola Indonesia saat ini menunjukkan potensi besar dan tekad kuat untuk maju ke level internasional. Tidak lagi cukup bangga hanya karena tampil di kompetisi lokal atau regional, Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia. Mimpi besar ini mulai tampak nyata melalui berbagai langkah strategis dan peluang yang sedang terbuka lebar. Dukungan dari berbagai kalangan, termasuk pengurus dan legenda sepak bola, semakin memperkuat tekad untuk membawa Garuda menuju puncak prestasi. Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan diri bukan hanya untuk mengikuti kompetisi, tetapi juga untuk menantang kekuatan besar dari dunia, demi menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing dan berprestasi di panggung internasional. Baru-baru ini, kabar yang paling mengejutkan datang dari rencana menghadapi tim dari Amerika Selatan, Uruguay. Duta Besar Uruguay di Indonesia, Cristina Gonzalez, menyampaikan bahwa mereka tertarik menggelar pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia. Ini adalah peluang langka dan sangat berharga karena lawan yang akan dihadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia yang pemain-pemainnya bermain di liga-liga top Eropa. Bagi Indonesia, pertandingan ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan momentum penting untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik dunia, sekaligus meningkatkan peringkat FIFA dan memperkuat posisi di kancah sepak bola global. Sebelumnya, ada kabar dari dalam negeri yang cukup menggembirakan. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan keinginannya untuk kembali menghidupkan rivalitas klasik antara Indonesia dan Malaysia. Rivalitas ini sudah berlangsung lama dan penuh sejarah, menjadi salah satu pertandingan yang dinanti-nanti penggemar di Asia Tenggara. Menurut Erick, saat ini kekuatan kedua tim sudah sangat berbeda, sehingga jika pertandingan ini bisa diwujudkan, pasti akan menjadi laga yang seru dan menarik perhatian dunia. Sayangnya, rencana ini tidak mendapatkan respon positif dari Malaysia. Mereka menolak mentah-mentah ajakan tersebut, bahkan membuat legenda sepak bola Malaysia merasa kecewa dan menyayangkan peluang yang hilang. Meskipun begitu, kabar positif tetap mengalir dari Indonesia. Mereka mendapatkan undangan resmi untuk menghadapi timnas Uruguay, sebuah kesempatan emas yang jarang didapatkan oleh negara-negara Asia. Pada bulan September nanti, jadwal Garuda masih kosong karena mereka tidak mengikuti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang telah rampung Juni lalu. Waktu ini sangat ideal untuk melakukan pertandingan uji coba yang bergengsi dan berkelas. Selain itu, bulan tersebut juga menjadi waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang kemungkinan akan digelar pada Oktober mendatang. Strategi ini sangat cerdas dan berpeluang besar, karena Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan kualitas pemain dan menguji kekuatan tim melawan lawan-lawan tangguh. Rumor beredar bahwa beberapa negara sedang dipertimbangkan sebagai lawan, seperti Rusia, Uzbekistan, Kirgistan, Kuwait, Lebanon, dan Malaysia. Dari daftar ini, kemungkinan besar Indonesia akan memilih dua lawan untuk pertandingan resmi,
mengingat setiap FIFA Matchday hanya memperbolehkan 2 pertandingan. Masyarakat dan penggemar pun sangat berharap Malaysia kembali menjadi lawan karena mereka sudah cukup lama tidak bertemu dan ingin melihat pertandingan yang penuh gengsi ini kembali tersaji. Langkah ini mendapatkan dukungan penuh dari Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa dirinya ingin menghidupkan kembali rivalitas dengan Malaysia sebagai bagian dari proses pengembangan tim nasional. Kami sudah cukup lama tidak bertemu, dan kami ingin mencoba lagi. Kalau mereka mau, itu akan menjadi pengalaman berharga untuk kedua tim, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Malaysia sendiri, menurut pelatih Peter Klamoski, sedang mempersiapkan lawan dari Afrika, yaitu Tanjung Verde, untuk meningkatkan level permainan mereka dan menguji kekuatan menghadapi lawan tangguh dari benua Afrika. Sementara itu, kabar dari Uruguay menjadi semakin menarik. Cristina Gonzalez juga menyampaikan bahwa mereka ingin mengadakan pertandingan persahabatan dengan Indonesia dan berusaha mendatangkan pemain-pemain utama dari kedua negara. Jika ini terwujud, tentu akan menjadi momen bersejarah sekaligus ajang pembuktian sepak bola Indonesia mampu bersaing secara global. Menpora Indonesia, Dito Aryo Tejo, menyambut positif tawaran ini dan menyerahkan segala diskusi kepada PSSI. Ia menyatakan bahwa pertandingan ini berpotensi membantu Indonesia memperbaiki ranking FIFA sekaligus memberi pengalaman berharga bagi para pemain. Jika pertandingan ini benar-benar terlaksana, Indonesia akan berhadapan dengan bintang-bintang dunia seperti Federico Valverde, Ronald Araujo, Darwin Núñez, dan pemain top lainnya yang bermain di liga-liga terbaik Eropa. Di sisi lain, Indonesia akan menurunkan sejumlah pemain muda berbakat untuk menunjukkan perkembangan pesat sepak bola tanah air. Duel semacam ini tentunya akan menjadi momen bersejarah dan memperlihatkan bahwa Indonesia kini mampu bersaing dengan kekuatan global. Perlu diingat bahwa ini bukan kali pertama Indonesia berhadapan dengan Uruguay. Pada 2010, Uruguay pernah menggulung Indonesia dengan skor telak 7-1, dengan Luis Suarez dan Cavani mencetak hat-trick. Kini, dengan pemain-pemain Indonesia yang tampil di level tertinggi Eropa, peluang untuk kembali bertemu semakin besar dan nyata. Semangat berani menantang tim-tim elit dunia ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk legenda Malaysia, Safi Salih. Ia menyayangkan langkah Malaysia yang seharusnya lebih berani mencari lawan berkualitas agar sepak bola mereka juga maju dan berkembang. Rumor tentang tantangan dari Uruguay membuat Indonesia semakin diperhitungkan di mata dunia. Banyak negara seperti Rusia dan Belanda ingin menguji kemampuan Garuda, menunjukkan bahwa Indonesia kini dihormati dan diwaspadai di tingkat internasional. Kesempatan ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan di panggung global. Melalui pertandingan-pertandingan berkualitas dan lawan berat, Indonesia berharap mampu menaikkan peringkat FIFA, meningkatkan kualitas pemain, dan menumbuhkan semangat nasionalisme melalui sepak bola. Langkah besar ini adalah bagian dari visi jangka panjang membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah, membanggakan, dan mampu bersaing di panggung dunia. Mereka tidak lagi ingin menjadi penonton, tetapi ingin tampil sebagai pemain utama dan menorehkan prestasi yang membanggakan. Sekarang, saatnya Indonesia menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dan menorehkan sejarah baru dalam sepak bola tanah air. Mimpi besar ini sedang diwujudkan, dan masa depan sepak bola Indonesia tergantung dari keberanian, strategi, dan tekad semua pihak untuk terus maju dan berprestasi. Mencapai puncak prestasi di dunia sepak bola internasional bukan sekadar impian, tetapi sebuah target yang terus didambakan oleh Indonesia. Di tengah persiapan matang dan dinamika yang penuh kontroversi, perjalanan timnas Garuda menunjukkan bahwa setiap langkah harus diambil dengan strategi yang tepat dan penuh keyakinan. Berbagai kisah menarik seputar pemain, pelatih, hingga rival negara tetangga menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kejayaan tersebut. Pemain-pemain mulai berkumpul di pusat latihan, menunjukkan semangat tinggi untuk menyambut pertandingan penting melawan Cina dan Jepang bulan Juni mendatang. Pelatih kepala, Alex Pastor, telah menyiapkan formasi terbaru 3-4-3 yang dirancang matang agar skuad Garuda mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Eliano Ularomeni, Lili Pali, serta pemain muda berbakat lain menjadi mesin gol yang diandalkan untuk merobohkan gawang lawan. Salah satu isu hangat yang sedang bergulir adalah pemanggilan pemain seperti Rafael Struijk dan Nathan Chu,
yang minim menit bermain di klubnya. Padahal, sebelumnya, Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, pernah menyatakan akan mencoret pemain yang jarang tampil di klubnya. Namun kenyataannya, pemain dengan performa menurun seperti Rafael tetap dipanggil, sedangkan pemain lain yang lebih berkualitas di Liga 1, seperti Beckham Putra dan Elkan Bagot, justru absen. Keputusan ini memunculkan spekulasi bahwa pelatih memiliki pertimbangan tersendiri, mungkin menilai potensi pemain tersebut mampu memberikan kontribusi saat melawan tim-tim besar seperti Cina dan Jepang. Para penggemar sepak bola Indonesia tetap berharap keputusan pelatih akan membawa hasil positif. Mereka percaya bahwa pemain yang dipanggil mampu menunjukkan performa terbaiknya saat bertugas di lapangan. Khususnya, Elkan Bagot yang kembali ke Bali dengan harapan besar, meskipun tidak mendapatkan panggilan resmi dari PSSI, tetap menunjukkan niat kuat untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Pelatih Alex Pastor telah menyiapkan strategi matang untuk menghadapi lawan seperti Cina dan Jepang. Formasi 3-4-3 dengan kombinasi pemain senior dan muda diharapkan mampu memberikan kekuatan dan kestabilan. Penempatan Emil Audero sebagai kiper utama, trio bek Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jess, serta motor penggerak di lini tengah Tom Hye dan Joey Pelupesi, menjadi kunci keberhasilan. Di lini depan, trio Romeni, Eleanor Reigenders, dan Lili Pali diharapkan mampu menciptakan peluang dan menembus pertahanan lawan. Fokus utama adalah menorehkan kemenangan pertama di kandang sendiri agar peluang lolos ke Piala Dunia makin terbuka lebar. Joey Pelupesi, gelandang Indonesia yang tampil konsisten saat melawan Bahrain, menjadi salah satu pemain yang mendapatkan perhatian khusus. Statistiknya yang mengesankan, termasuk akurasi umpan 85%, 2 sapuan, 1 intercept, dan 5 kali merebut bola, membuatnya menjadi aset berharga bagi timnas Garuda. Pelatih Patrick Kluivert pun memuji performanya dan percaya bahwa Joey mampu memberikan dampak positif di lini tengah. Semangat pemain ini untuk membantu tim mengalahkan Cina di pertandingan mendatang menjadi motivasi tersendiri, terutama dengan dukungan penuh dari supporter yang sangat antusias. Di lain pihak, perbedaan pendekatan dalam rekrut pemain naturalisasi menjadi sorotan. Tim nasional Malaysia, misalnya, telah menambah pemain naturalisasi seperti Gabriel Palmeiro yang baru selesai proses administrasinya. Ia akan tampil dalam 2 laga penting melawan Tanjung Verde dan Vietnam sebagai bagian dari persiapan Piala Asia 2027. Sementara Indonesia lebih fokus kepada pemain diaspora yang bermain di liga top Eropa dan Asia, serta lebih selektif dalam memilih pemain yang benar-benar berpengalaman dan berkualitas tinggi. Strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha membangun tim yang berorientasi jangka panjang dan kompetitif di level internasional. Selain pemain senior, muncul pula kisah menarik dari pemain muda seperti Ramadan Sananta yang memutuskan merantau ke luar negeri. Ia resmi bergabung dengan DPMM FC di Brunei untuk kompetisi Liga Brunei musim 2025-2026. Keputusan ini menjadi langkah strategis untuk mengembangkan kemampuan dan menunjukkan bahwa pemain Indonesia semakin percaya diri bersaing di kancah internasional. Sananta, yang telah mencatatkan 12 penampilan dan mencetak 5 gol untuk timnas, diharapkan mampu membawa pengalaman dan kekuatan baru bagi tim nasional di masa mendatang. Sementara itu, tim nasional Malaysia sedang bersiap menghadapi agenda padat selama Mei dan Juni 2025. Mereka akan melakoni pertandingan persahabatan melawan Tanjung Verde dan laga kualifikasi melawan Vietnam di Piala Asia 2027. Pelatih Peter Klamoski memanggil 38 pemain, termasuk naturalisasi baru Gabriel Palmeiro, yang sebelumnya menjalani proses naturalisasi dan kini resmi memperkuat Harimau Malaya. Pendekatan ini menunjukkan strategi jangka panjang Malaysia dalam memperkuat skuad dengan pemain naturalisasi yang bisa memberikan kekuatan instan di lapangan. Perbedaan signifikan terlihat dari cara Indonesia dan Malaysia merekrut pemain. Indonesia lebih selektif dan fokus pada pemain berpengalaman di Liga Top, sementara Malaysia mengadopsi pendekatan membangun skuad melalui naturalisasi pemain baru yang memiliki potensi langsung memberi kekuatan. Strategi ini mencerminkan perbedaan visi dan target jangka panjang kedua negara dalam memperkuat posisi mereka di kancah sepak bola Asia dan dunia. Tak hanya di dalam negeri, dukungan dari warga Belanda terhadap Miss Hilges menunjukkan bahwa pemain asing yang memperkuat Indonesia tetap mendapatkan apresiasi. Di sisi lain, kritik pedas dari komentator terhadap performa Hilges saat pertandingan Liga Konferensi Eropa menimbulkan perdebatan di media sosial.
Banyak netizen yang menyatakan bahwa komentar tersebut tidak profesional dan terlalu keras. Mereka menilai bahwa penurunan performa pemain harus dilihat dari konteks kondisi tim dan prioritas yang sedang dihadapi. Selain itu, kisah Ramadan Sananta yang memutuskan hijrah ke Brunei menjadi contoh nyata perkembangan pemain muda Indonesia. Dengan bergabung di klub luar negeri, Sananta menata peluang untuk mengasah kemampuan dan memperkuat posisi di tim nasional. Dukungan dari publik dan pelatih sangat besar agar para pemain muda seperti Sananta terus berkembang dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kompetisi internasional. Perjalanan timnas Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan dan dinamika internal maupun eksternal. Dukungan masyarakat, strategi pelatih, serta pengembangan pemain muda menjadi kunci utama dalam mewujudkan mimpi besar tampil di Piala Dunia dan ajang bergengsi lainnya. Dengan semangat juang tinggi, disiplin, dan inovasi dalam memilih pemain, diharapkan Garuda mampu menunjukkan penampilan terbaik dan mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia.